Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Majid dari kelas MA Konsentrasi MSDM 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya organisasi dan budaya organisasi perusahaan Unilever. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu. Tanpa budaya organisasi yang kokoh, kinerja para anggotanya tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya budaya organisasi menjadi hal yang krusial untuk dimiliki setiap organisasi atau perusahaan. Fungsi memiliki budaya organisasi. 1. Sebagai ciri khas atau keunikan sebuah perusahaan. 2. Budaya organisasi yang unggul akan menciptakan rasa kebanggaan di antara pekerja atas prestasi mereka di dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan integritas dan loyalitas di dalam diri pekerja sehingga secara alami lebih bersemangat dalam mengejar kepentingan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran untuk membina hubungan sosial yang baik antar sesama sehingga dapat mempertahankan rantai kerja yang ideal di antara para pekerja pada setiap posisi dan jabatan. Yang kelima, menjaga sikap dan perilaku yang baik untuk mengedepankan hubungan profesional yang tetap bersahabat. Ciri-ciri perusahaan memiliki budaya organisasi. Yang pertama, memiliki identitas resmi. Yang kedua, mampu memberikan status karyawan. Yang ketiga, memiliki visi dan misi. Yang keempat, manajemen mampu bersikap transparan. Dan yang kelima, memperhatikan kebutuhan karyawan. Unsur-unsur budaya organisasi. Yang pertama, asumsi dasar. Yang kedua, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Yang ketiga, pemimpin. Yang keempat, pedoman mengatasi masalah. Yang kelima, berbagai nilai. Yang keenam, pewarisan. Yang ketujuh, acuan perilaku. Yang kedelapan, citra dan brand yang khas. Yang kesembilan, adaptasi. Makna budaya organisasi. Yang pertama yaitu suatu nilai yang diyakini bersama, prinsip, tradisi, dan cara-cara melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang kedua, budaya organisasi adalah persepsi dari para stakeholder terhadap suatu organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi bersifat deskriptif, di mana anggota harus mengikuti persepsi yang sudah dibentuk. Yang keempat, budaya adalah suatu yang diyakini bersama walau anggota organisasi datang dari berbagai latar belakang. Budaya organisasi perusahaan Unilever, PT Unilever Indonesia, merupakan salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergerak di bidang kebutuhan harian rumah tangga. PT Unilever Indonesia sendiri telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai masyarakat Indonesia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain sebagainya. Visi misi perusahaan Unilever. Visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia pada setiap harinya. Untuk misinya, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik di setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Nilai-nilai Unilever ada 4. Yang pertama ada integritas. Integritas sendiri, kami berkomitmen terhadap integritas karena hal itu membangun reputasi kami. Karena itu kami tidak pernah mengenal kompromi. Yang kedua ada respect. Kami berkomitmen untuk saling menghormati karena setiap orang harus diperlakukan secara hormat, jujur, dan adil. Yang ketiga ada tanggung jawab. Kami berkomitmen terhadap tanggung jawab karena kami ingin menjaga konsumen, lingkungan, dan masyarakat di mana kami beroperasi. Yang keempat ada semangat kepeloporan. Kami berkomitmen untuk menjalankan semangat kepeloporan karena hal itulah yang awalnya membuat bisnis kami ada dan hal itulah yang sampai saat ini masih menjadi penggerak kami untuk terus tumbuh. Pengembangan budaya kerja. Budaya kerja perusahaan Unilever sendiri mempunyai moto yaitu pengendalian mutu terpadu, yang artinya untuk guna menambah wawasan akan pentingnya kualitas dalam pelaksanaan setiap pekerjaan. Pengetahuan sendiri merupakan salah satu
aset utama dalam suatu organisasi. Tanpa pengetahuan, maka suatu organisasi akan kehilangan kemampuan untuk berkompetisi. Di sini ada budaya organisasi perusahaan Unilever. Yang pertama, memiliki hierarki organisasi yang jelas dan bertanggung jawab. Masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. Yang kedua, suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, suasana hening dan irama klasik. Yang ketiga, para manajer bekerja dengan tekun, budaya memperbaiki untuk meningkatkan kompetisi, menjadikan budaya organisasi Unilever menjadi yang kuat. Yang keempat, ruang rapat tersusun formal, rapi, bersih, dan anggun. Penciptaan suasana kerja akan mendorong kinerja karyawan lebih baik. Yang kelima, ada suasana rapat jarang terjadi konfrontasi langsung, namun digunakan sebagai sarana pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi. Yang keenam, ada budaya menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas. Adalah hal yang utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Yang ketujuh, budaya hidup sehat dan fasilitas kesejahteraan karyawan. Di antaranya adalah ruang penitipan bayi atau nursery room dan sarana olahraga atau gym. Kita dapat berpendapat bahwa budaya organisasi perusahaan Unilever memiliki pengaruh positif bagi karyawannya, karena salah satu cara untuk membangun budaya yang dapat diterima dalam lingkungan pekerjaan terlebih dahulu harus dilakukan pengenalan kepada masyarakat, sehingga karyawan yang masuk ke dalam perusahaan Unilever telah sedikit banyak menyiapkan diri untuk bergabung dengan budaya yang telah diterapkan oleh perusahaan Unilever. Pengenalan budaya perusahaan tetap dilakukan untuk memperoleh persamaan, persepsi, dan langkah karyawan. Langkah ini jamak dilakukan oleh berbagai perusahaan di dunia. Inilah mengapa sampai sekarang perusahaan Unilever dikenal telah memiliki budaya organisasi yang mapan. Berikutnya ada tujuan dalam menciptakan budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi dapat menjadi pedoman sebagai aturan yang kita patuhi dan dijalankan sebagai komitmen yang datang dari diri sendiri dalam bersikap berperilaku. Yang kedua, dengan pedoman budaya organisasi yang diformalkan dan dapat diterima oleh warga, komunitas diharapkan dapat menuntun dalam menjalankan peran yang dibebankan kepada sebagai acuannya. Yang ketiga, dengan pedoman itu pula mendorong kepada setiap warga untuk mampu membangun kebiasaan yang produktif. Yang keempat, menjadi pedoman dalam merumuskan budaya kerja ke dalam masing-masing unit kerja sesuai dengan bidangnya. Yang kelima, menjadi pedoman bagi setiap orang yang merasakan akan arti penting untuk meningkatkan kompetisi agar dapat berperan dalam dimensi pembangunan. Yang keenam, menjadi pedoman bagi setiap pemimpin pada semua tingkat untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan kolaboratif. Yang ketujuh, menjadi pedoman bagi setiap warga yang selalu siap menghadapi perubahan dalam gelombang ketidakpastian. Budaya organisasi yang sudah dimiliki perusahaan Unilever ini memberikan pengaruh yang sangat baik jika perusahaan bekerja sama dengan perusahaan dari negara Amerika, Jepang, atau Korea yang memang terkenal dengan budaya kerja yang keras dan disiplin. Begitu juga perusahaan, jika perusahaan ingin merencanakan akuisisi dengan perusahaan lainnya, karyawan perusahaan juga tidak terlalu merasa kaget atau terkejut dengan budaya organisasi yang ada pada perusahaan dari negara-negara di atas. Karena budaya organisasi yang baik dan disiplin dapat mendorong perkembangan perusahaan dan memberikan image yang baik di mata masyarakat. Sehingga perlunya manajer perusahaan mempertahankan budaya organisasi yang sudah ada. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.